Destinasi Jazirah Islam kali ini adalah Chile, negara yang paling makmur di Amerika Latin. Meski terletak di Amerika Selatan, namun cita rasa Eropa terasa sangat kental di sini. Bukan hanya gaya arsitektur bangunan kotanya, tapi juga dari para warga yang tidak jauh berbeda dengan bangsa Eropa pada umumnya. Padahal, suku asli terbesar yang pernah mendiami Chili adalah Indian Mapuche. Sayangnya warga asli ini kini justru terpinggirkan dan menjadi masyarakat kelas 2. Nuansa Spanyol yang kini banyak mendominasi Chili. 3 abad berdiam di Chili membuat Spanyol sangat mendarah daging. Agama Katolik yang dibawa mereka pun tertinggal di sini. Binar Islam telah menyinari seluruh penjuru bumi, tidak terkecuali negara di ujung selatan dunia, yaitu Chile. Meski Muslim di sini masih terbilang menjadi minoritas, akan tetapi mereka menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan terus menyebarkan pesan damai. Jazirah Islam kali ini akan memotret kehidupan Muslim di negeri 3 benua. Sebagian besar Muslim tinggal di ibu kota Chili yaitu Santiago. Secara jumlah, Muslim yang ada memang hanya sedikit, tapi bukan berarti mereka berpangku tangan. Muslim di sini terus bangkit dan mampu menciptakan komunitas yang solid. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Muslim asli Chili yang akan saya temui ini. Amina dan suaminya Syekh Abdul Matin Vicente. Komunitas ini juga aktif berkegiatan sosial. Salah satunya mengadakan sedekah yang rutin diadakan setiap Jumat. Mereka berbagi makanan pada mereka yang kurang mampu. Seperti inilah kesibukan di dapur sebelum kegiatan sedekah berlangsung. Bersama-sama menyiapkan makanan yang akan dibagikan. Komunitas ini memotong hewan ternak sendiri secara halal, karena lazimnya di negara non-muslim sangat sulit mendapatkan daging halal. Sehingga mereka terbiasa menyiapkan segala sesuatu secara mandiri. Setelah semua siap, Syekh Abdul Matin memimpin doa demi kelancaran kegiatan ini. Kali ini mayoritas yang ikut serta adalah para pria karena minggu lalu sempat terjadi keributan kecil. Para gelandangan yang menjadi sasaran sedekah tidak sabar mengantri dalam pembagian makanan, sehingga dirasa lebih aman jika laki-laki yang turun tangan. Semoga Allah memberi perlindungan pada kami hari ini. Pasar di kota Santiago yang menjadi tempat rutin pembagian sedekah ini. Para gelandangan hafal dengan jadwal kegiatan sedekah dan mereka sudah menunggu kedatangan kami. Segera saja kami menyiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah situasi hari ini sangat kondusif. Penerima sedekah mengantri dengan tertib mulai dari awal hingga selesai. Saya salut dengan kemurahan hati para Muslim di sini. Mereka rela mencurahkan seluruh energi tanpa sedikit pun rasa malas menghinggapi. Mereka ikhlas berbagi dengan sesama. Sedikit uluran tangan dari mereka berarti besar bagi yang membutuhkan. Kurang dari 2 jam, makanan yang disiapkan sudah habis dibagikan. Senyum kebahagiaan melingkupi semua yang ada di sini, baik pemberi maupun penerima sedekah. Alhamdulillah. Keluarga Amina dan Syekh Abdul Matin telah dikaruniai 5 orang anak.
yaitu Maryam, Fatima, Bilqis, Jalaluddin, dan si bungsu Sarah yang baru berumur 3 tahun. Satu lagi permasalahan bagi Muslim yang menjadi minoritas di negara non-Muslim, yaitu tidak ada sekolah Muslim. Jalan tengahnya adalah mereka harus menyediakan sendiri pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Anak-anak Aminah tidak bersekolah di sekolah umum. Mereka belajar sendiri di rumah atau homeschooling. Aminah mengundang guru-guru privat untuk mengajari mereka berbagai bidang studi dan juga keterampilan sesuai hobi dan minat mereka. Namun sayang, sekarang sedang libur panjang, jadi saya tidak bisa melihat langsung kegiatan belajar mengajar di sini. Sebuah potret kehidupan Muslim di Chili. Mereka ditempa pengalaman untuk bisa secara mandiri menjalankan ajaran Islam. Ketiadaan masjid yang dekat dengan tempat tinggal tidak menghalangi mereka untuk sholat 5 waktu berjamaah. Syekh Abdul Matin menyiapkan satu bangunan rumahnya khusus untuk beribadah bersama-sama. Untuk menjaga tonggak kebutuhan keluarga, mereka memiliki bisnis sendiri, yaitu memproduksi perlengkapan mandi seperti sabun dan sampo yang sudah go internasional. Produk-produk halal yang berbasis alam. Semua racikan produk ini lahir dari tangan Syekh Abdul Matin yang juga merupakan ilmuwan bidang kimia. Aminah dan Syekh Abdul Matin sangat bersyukur dengan apa yang mereka miliki kini. Hidup sebagai Muslim adalah pengalaman yang senantiasa mendatangkan harapan baru bagi mereka. Hal yang tidak pernah mereka bayangkan 16 tahun silam. I was going through difficult situation in my life, and I started to feel that I need some kind of guidance or spiritual support, and through that difficulties, I start to look around to find some of what my heart was asking to find. I always found guidance with things that make common sense to me, that make sense. And I thought that everything in Islam was making sense. So it was easy because it was not so much different as I thought. Basically, everything was fitting in their place. So that makes me feel very much in peace and welcome to something that I was always trying to find, but I never found it anywhere else but in Islam. Sama seperti suaminya, Aminah juga merasakan kekosongan dalam hatinya sebelum berkenalan dengan Islam. I was living in Spain. And I met a friend from school in Chile that was coming from Mecca. And I was so amazed. Mecca, what is that? And then he told me about Islam. When you say to your parents and your family, how they react about your, like, you are Muslim? It was a complete disaster. Because it was, I was like so excited. Too excited about it, because really it was a whole world that was opening, and my parents first time they were so happy the first 2 hours, but then they start to like digest it, and they were so afraid because nobody knew Islam before. In Chile nobody knew Islam. And they thought we were at a sect. Okay. So everything was very, very strange for them. And also we were so passionate about Islam. I mean, really we were like,
we were so happy that but after some years we start to have children, and we were very happy, and we were everything was going very good and very quiet. So after so many years, I think they realized that this was our life. But now they are respect and yes, a lot of respect, and I mean they have seen that Islam can support us. Meski menjadi minoritas, tidak serta-merta membuat mereka menutup diri dengan sekitar. Hubungan baik dengan sesama selalu dijaga, baik Muslim maupun non-Muslim. Sekarang kita sedang menyambut suku Mapuche, suku asli dari Chile ini. Mereka sudah mulai berdatangan satu persatu, dan mereka akan berkumpul bersama komunitas Muslim di sini untuk mengadakan acara spesial. Tidak hanya dengan warga sekitar, keluarga Aminah juga terus merangkul tradisi dan budaya mereka. Hari ini, mereka kedatangan rombongan tamu dari Mapuche, suku asli Chile. Dengan adanya silaturahmi ini, Aminah berharap generasi penerus mereka tidak melupakan akar kehidupannya. Mereka berbincang dan berbagi tentang segala hal. Dan saat sholat tiba, suku Mapuche yang menganut animisme memberi ruang dan waktu bagi para Muslim untuk menjalankan kewajiban mereka. Seperti menegaskan, perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk menjalin tali persaudaraan. Jumlah Muslim di Chile memang masih sangat kecil. Tidak mengherankan tempat ibadah juga masih sangat sedikit. Dan Masjid As-Salam di bilangan Dunoa, Santiago ini adalah masjid pertama di Chile. The first Muslim came to Chile almost 120 years ago. They came from Syria, from Lebanon and Palestine. In that time was the Ottoman Empire. Then they came here searching new land to have families and business. They create family with Christian woman from Chile, and this was a damage for the Islam, because they lose the language and they begin to lose the religion, because they don't know how to learn to their children the Islamic rules. Then we have people with more education, they are teacher, engineer, lawyer. Then the Islamic situation economical is different. We have not rich person, but we have professional, we have doctor, we have lawyer. Then it's different than what happened 120 years ago. Meski sempat pudar, namun Islam kembali bangkit dan kini berkembang ke arah positif. Yaitu dengan terus bermunculan generasi baru Muslim yang berpendidikan. Semoga Islam berakar makin kuat dan berdiri kokoh di negeri tiga benua ini. Hari ini saya akan bertemu muslimah lain dari Santiago.
Satu lagi, potret Muslim mandiri dari Santiago. Seorang diri ia belajar Islam, hingga akhirnya ia jatuh cinta dengan Islam. Perkenalan awal Tasnim dengan Islam 12 tahun lalu memang terbilang tidak lazim. My case is different because I become Muslim by dreams. Oh, really? Yes, I start to have dream with Islam, with hijab, with Quran. I read Quran in my dreams, but every day, and 2 days, 3 days, 4 days, all the week, I have the same dreams. I make dhikr or something like this in my, but I didn't know about Islam before, nothing. It's just a dream. Yes, just a dream. With the dreams, and I start to think why I have these dreams, and I have to look information in Google, and I start to read. I start to come in the masjid because I was living in another city, not here. Yes, and someday I told myself, I need this, I want this. This is from Allah. So I become Muslim. I call the masjid and they ask me from Shahada. Tidak ada yang tahu rahasia Allah. Seringkali tangan Tuhan bekerja dengan misterius bagi kebahagiaan ciptaannya. Meski keluarga menentang keras keputusannya, hal itu tidak mengurungkan niat Tasnim untuk selalu dekat dengan Allah di jalan Islam. No, my family, they say like always, they're not good people, like crazy, or before you was with another clothes, why you are like this now? Because some people, they don't understand the change, but good change. Because I think every way to Allah is good. Catholic or Islam or everything is good because we change, but for better, to be better. So, but the people, they understand my friend and everything. Yes, I tell them if you don't like what I can do, it is my happiness. Yes, my father, he died 3 years ago, and he was angry with me all the time. He didn't talk with me again. Until he passed away. Yes. But your mom is okay. Yes. Yes. She don't like, but what can I do? Yes. Allah knows. But you. I'm happy with my yes. I like Islam. It is my way, and I want to teach this to my daughter also. Beruntung lingkungan tempat tinggal mendukungnya. Ia bisa leluasa mengenakan hijab tanpa cibiran dan mudah mendapatkan pekerjaan. Kini Tasnim lebih memilih bekerja di rumah agar selalu dekat dengan anaknya Sarah. Ia ingin bisa menghabiskan hari bersama Sarah sekaligus melakukan pekerjaan yang ia sukai. Nah, seperti inilah aktivitas sehari-hari dari Sister Tasnim. Dia membuat kosmetika halal yang dia racik sendiri dan sekarang saya akan membantu untuk membuatnya. Tasnim membuat produk kecantikan halal seperti shampoo, sabun, lotion, dan menjualnya secara online. Ia memberi nama produknya An-Nur atau cahaya. Dengan harapan kreasinya ini bisa menjadi secercah cahaya bagi muslimah yang kesulitan mendapatkan barang halal di Santiago. Namun ia tidak menutup pilihan bahwa produk ini hanya untuk muslim. Bahkan kebanyakan pembelinya justru dari kalangan non-muslim. Kebahagiaan Tasnim seperti terpancar dari senyumnya kini. Hidup bahagia sebagai muslim bersama keluarga kecilnya ini. Begitu banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari perjalanan kali ini. Tantangan dan rintangan tidak membuat langkah muslim dan muslimah di Santiago, Chile surut. Justru menyulut semangat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak lupa berbagi pada sesama. Can't you see this wonder?
Rasa damai yang awalnya mengantarkan para muslim di Santiago untuk mengenal dan akhirnya jatuh cinta kepada Islam. Dan sebagai minoritas di tengah keberagaman, justru membuat mereka semakin padu dan terus menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Semoga cahaya Islam akan bersinar semakin terang dan abadi di Chile. Or are we so blind to push it all aside? No, we just have